Ya, saudara melanjutkan kembali podcast This Is My Story dari Radio Suara Gerasi FM dan saat ini sudah masuk di part kedua edisi dari Steffi Valencia. Kita masih mau melanjutkan kembali obrolan bersama dengan Steffi. Kalau di part 1, saudara mungkin mau tahu kisah Steffi ya, dari awal di Jakarta sampai dengan ke Cirebon, kemudian juga mengalami begitu banyak proses Tuhan di kota Cirebon. Tapi saat ini di part kedua kita akan melanjutkan lagi apa yang Steffi alami di kota Cirebon dan Tuhan bekerja dengan banyak cara ya, dengan banyak cara dalam kehidupan Steffi dan juga keluarganya. Steffi, lanjut lagi nih. Di part 1 kan Steffi sudah bicara ya, maksudnya untuk awal mula cerita bagaimana Steffi dari dunia profesional, kemudian sampai akhirnya masuk ke dunia pelayanan. Nah, sekarang lanjut lagi di kota Cirebon. Tuhan bekerja apa nih di kota Cirebon? Iya, di kota Cirebon ini seperti apa ya, pintu gerbang yang membuka satu pelayanan ke pelayanan lainnya gitu ya. Nah, di sini itu aku itu kayak tanpa sengaja itu digiring, gimana ya ngomongnya, Tuhan itu memakai ketidaksengajaan itu untuk menggiring aku untuk membantu jadi partner pelayanannya suami aku, Yusak gitu ya, yaitu duet di saat menyembah gitu ya. Awalnya kan saat menyembah itu cuman Yusak sendiri, tapi waktu itu ada statement dari Bang Leo ya, bilang yaudah duet aja berdua, coba gimana. Ya akhirnya pas kita duet berdua, loh kok jadi kayak makin enak gitu ya. Nyembahnya juga semakin ngeblend, karena kan kita juga udah chemistry-nya udah dapet gitu ya. Terus juga ternyata pas pelayanan di radio ini ya, yang membuka ini saat menyembah ini, lama-lama merambah ke YouTube gitu. Gara-gara mama papa kan di Jakarta. Ya cuman bisa dengar suaranya aja, pengen lihat juga dong mukanya. Terus kita pikir ya udah kita rekam aja, terus kita iseng taruh YouTube supaya mereka juga bisa lihat gitu, bisa dengar dan bisa lihat muka kita juga gitu. Akhirnya keterusan. Ya saat menyembah ini dari program radio akhirnya merambah ke program YouTube kita juga, dan akhirnya kita punya YouTube channel sendiri gitu. Dan ternyata dari situ langsung kayak Tuhan boom gitu. Pas momennya juga pas COVID kan, waktu kita pindah ke Cirebon tuh tahun 2019, peralihan ke 2020. Nah COVID kan awal-awal 2020 kan. Nah disitulah ternyata program saat menyembah ini jadi program favorit umat Kristen gitu ya, untuk di play saat mereka di rumah, saat mereka nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Ke gereja juga saat itu kan masih belum boleh ya kan, jadi kayak gereja online. Akhirnya video kita ini di play, diputar ulang-ulang, viewersnya jadi banyak, terus subscribernya juga banyak gitu ya. Dan puji Tuhan sekarang udah 36.000 subscriber gitu ya. Dan ternyata dampaknya tuh luar biasa. Banyak orang yang komen gitu ya. Wah diberkati gitu ya. Suaranya ini masuk sampai ke relung hati katanya. Sampai ada yang, wah saya tuh stres gak bisa tidur. Tapi karena dengar saat menyembah saya jadi bisa tidur loh. Jadi obat tidur juga. Jadi obat tidur juga. Ya udahlah kita bantuin orang-orang gitu ya untuk mendapatkan peace, kedamaian, dan bisa connect lagi sama Tuhan gitu ya. Dan itu menjadi pelayanan kita berdua gitu sebagai suami istri. Wow, ternyata kita dipakai Tuhan lewat media online dan dampaknya luas loh gitu. Yang selama ini kita nggak pikirkan, kiranya tuh pelayanan udah di gereja aja gitu ya. Ternyata pelayanan tuh luas gitu, melayani Tuhan tuh luas. Apalagi nih lewat YouTube. Wow, udah bisa kemana-mana gitu ya. Suara kita udah didengerin gitu ke Amerika, ke Australia, ke manapun, Taiwan juga sampai pakai video kita gitu loh untuk pre-worshipnya gitu loh. Nah itu kan wow, ternyata kita jadi berkat di berbagai negara gitu ya, dari
ruangan yang kecil gitu, dari studio yang kecil aja gitu, dan itu yang membuka pikiran saya juga bahwa oh iya ya, ternyata saya punya potensi yang sebesar ini gitu ya, karena Tuhan pakai saya gitu. Gimana cara kalau misalkan kita tetap stay di Jakarta waktu itu udah beda cerita ya, apalagi COVID kan, mungkin saya udah jobless, tuh nggak bisa ngapa-ngapain, pelayanan juga nggak bisa, akhirnya ya hidupnya gitu-gitu aja mungkin ya. Tapi dengan kepindahan saya di Cirebon ini, Tuhan pakai saya gitu, yang tadinya mungkin saya minder, mungkin saya juga nggak tahu saya bisa nyanyi atau enggak gitu ya. Ternyata saya bisa juga gitu loh, mendampingi suami saya nyanyi gitu, duet, walaupun ya suaranya tidak semenggelegar ya. Tapi ya nyambung lah gitu suaranya saya dengan suami saya gitu. Oke. Iya. Ya, jadi ternyata perjalanan sampai di kota Cirebon ini juga Tuhan bukakan pintu lain ya, di mana gak hanya sebatas Steffi. Kalau di part 1 saudara, Anda bisa dengarkan bahwa Steffi ini bisa menjadi pembina anak muda, ya kan, mendampingi anak-anak muda. Tapi ternyata Tuhan mau lebih daripada itu. Gitu. Tuhan bukakan lebih daripada itu, nggak hanya sebagai pendamping anak muda yang membina anak muda, tapi Steffi juga bersama dengan Yusak bisa jadi berkat buat orang lain di luar negeri, bahkan ya, sampai ke luar negeri ya. Lewat menyembah. Lewat program saat menyembah ini ya. Oke, dan sampai saat ini ya masih terus sampai saat ini ya? Kita tetap setia, rutin. Berarti kan usianya saat menyembah udah 5 tahun lebih juga ya, 6 tahun lah ya, sampai sekarang. Oke. Terus apa lagi nih Steffi yang dialamin di Cirebon setelah itu? Nah, ada lagi. Pokoknya Cirebon ini luar biasa, membentuk aku habis-habisan, jadi bener-bener ditempa, jadi bener-bener kayak bejananya Tuhan lah gitu. Tuhan memang membuat saya dari nol gitu kan, pindah ke Cirebon ini mulai dari nol ya kata Tuhan. Tapi justru itu bagus, ketika kita mulai dari nol, kita nggak punya apa-apa lagi, nggak ada yang bisa kita andalkan lagi, uang kita habis gitu ya, orang tua juga jauh, saudara jauh, nggak ada kan saya, nggak ada saudara di sini, teman juga nggak punya, siapa lagi yang mau diandalkan? Cuman Tuhan, ya kan? Jadi disitulah saya bergumul sendiri sama Tuhan, menghadapi kenyataan hidup ini dan panggilan Tuhan ini. Jadi benar-benar Tuhan itu mau mengajarkan saya. Nah, di Cirebon ini juga Tuhan itu memberikan kami anak. Ya, kami berdua sudah menunggu anak ini 4 tahun. Nah, di usia pernikahan 4 tahun tuh kok Tuhan belum kasih juga. Kan kita rindu punya keturunan anak gitu ya. Nah, kalau pernah dengar kesaksian dari suami saya kan, dia itu infertil gitu loh, nggak bisa membuahi gitu karena kandungan spermanya itu tidak bagus, jadinya harus mengalami operasi lah, terus mungkin kalau bisa bayi tabung lah gitu. Nah, kita nggak mau melakukan hal itu gitu loh, jadi kita ya udah berharap aja sama Tuhan, kalau Tuhan mau kasih, tapi kalau seandainya enggak, ya udah berarti memang kita berdua tugasnya melayani Tuhan cuma berdua aja gitu. Tapi ternyata di tahun keempat itu usia pernikahan kita Tuhan kasih, dan Tuhan kasihnya di Cirebon. Ketika kita sudah pulih sama masa lalu, ketika kita hidup dalam melayani, jadi berkat buat banyak orang, talenta kita kepake, karunia juga terpakai gitu. Disitulah Tuhan ngasih kita anak gitu ya, karunia anak lagi. Nah, pas dikasih anak kita bersyukur banget, akhirnya Tuhan menjawab doa kita berdua gitu. Dan saya juga dikasih kesempatan untuk jadi seorang ibu gitu. Jadi Tuhan memang tidak pernah menutup mata ya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata di saat kita sungguh-sungguh dengan sepenuh hati ya. Kita sepenuh hati melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Ada upah yang pasti Tuhan akan berikan. Ada mahkota yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, dan dialami oleh Steffi dan Yusak juga. Apa yang didamba-dambakan selama 4 tahun ya. Ya 4 tahun ini saya rasa
untuk pasangan yang mendambakan seorang anak, ini bukan waktu yang singkat, gitu kan. Kecuali yang memang belum pengen punya, gitu kan. Tapi kalau yang dari awal menikah memang pengen punya keturunan, ya kan. Waktu 4 tahun ini, saudara, bukan waktu yang singkat. Ini adalah sebuah pergumulan, sebuah perjuangan, dan saya rasa nggak mudah untuk pasangan ya, Steffi dan Yusak juga, untuk mereka tetap berharap, beriman, dan bersyukur sama Tuhan. Bahkan sampai mau, kan Steffi mengambil keputusan untuk full time untuk Tuhan itu sebelum anak lahir. Sebelum ya, gitu. Bukan yang anaknya lahir baru mengambil keputusan. Tapi justru Steffi di tengah situasi yang saat itu mungkin belum melihat buahnya, hasilnya dari pekerjaan pelayanan yang dikerjakan. Tapi Steffi dan Yusak ini tetap mengambil keputusan, tetap setia kepada Tuhan. Selanjutnya gimana, Steffi? Apalagi nih perkara-perkara yang Tuhan lakukan di kota Cirebon? Banyak sih, dan Tuhan juga di kota ini juga kita diproses habis-habisan secara ekonomi juga, keuangan, juga secara spiritual, jasmani juga diuji gitu sama Tuhan. Ketika suami kan sempat sakit, nah kan sampai hampir stroke, masuk ke rumah sakit dan mengalami operasi. Nah di situ saya sebagai seorang istri juga takut, takut kehilangan pasangan, apalagi di bukan kota sendiri gitu ya, kota Cirebon kan yang kena cuma sedikit itu, dan keluarga semua di Jakarta. Nah gimana nih kalau suami nggak ada, apa yang harus saya lakukan gitu, sampai sepanik itu gitu. Sudah sampai sejauh itu ya? Iya, karena menunggu ketika pasangan kita yang sedang dioperasi di ruang tunggu itu nggak enak banget. Karena banyak pikiran di pikiran kita kan. Ini kok lama banget operasinya, nggak selesai-selesai. Kenapa gitu? Berhasil nggak operasinya? Terus nanti ada resiko nggak? Karena kan dokter bilang ada resiko kematian berapa, perbandingannya berapa banding berapa, kecil sih, berapa persen. Terus ada potensi kecacatan juga. Nah itu kan jadi apa ya, seperti raksasa-raksasa yang menghampiri saya, langsung kayak ngomong sesuatu di depan mata, hayo lo, kayak seram, memberikan rasa takut. Dan itu mental saya down banget ketika suami lagi sakit gitu. Tapi puji Tuhannya, Tuhan kasih saya support system yang bagus gitu. Saya punya bapak rohani juga yang selalu mendukung, menguatkan gitu. Nggak usah khawatir kalau nanti suami kamu tuh baik-baik aja, serahin aja sama Tuhan gitu. Akhirnya saya tenang lagi gitu. Yang tadinya panik saya tenang, dan akhirnya suami sembuh dan mengalami mujizat. Nah justru mujizat demi mujizat itu saya alami banyakan tuh ya ketika saya di Cirebon ini gitu. Mujizat kesembuhan, mujizat punya anak, mujizat bisa pelayanan gitu, mujizat pemulihan gambar diri juga saya yang alami. Dan luar biasa Tuhan itu menggiring saya kepada apa yang menjadi kehendaknya Dia, bukan menjadi maunya saya lagi gitu. Saya udah ibaratnya udah nggak kepengen apa-apa lagi gitu loh. Sekarang kayak punya uang banyak, kayak nggak juga sih. Uang perlu gitu ya, tapi ya perlu sih Tuhan ya buat ini aja, membiayai pelayanan, terus buat kehidupan cukup aja gitu. Jadi rasa cukup itu yang saya belajar gitu loh di kota Cirebon ini gitu, dan juga rasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Seluruh hidup saya itu mengandalkan Tuhan gitu. Mau sakit sudah dialami, mau kesehatan mental sudah dialami, mau kesehatan dompet sudah dialami. Nah sekarang sih Tuhan sedang membawa saya ke musim hidup yang baru lagi sih gitu. Jadi nih jalan bersama Tuhan tuh sepertinya terus berlanjut, gak akan stop gitu. Oke. Tapi memang dari pengalaman Steffi dan Yusak ini, saudara, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketaatan dan kesetiaannya itu penting ya. Kalau misalkan kita nggak punya itu dalam kehidupan kita, maka di saat kita mengalami proses kita akan mundur. Gitu. Dan di saat kita mundur,
kita kan nggak akan meraih kemenangan. Gitu. Tapi di saat kita mengalami peperangan rohani dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan kita untuk masuk ke dalam medan peperangan, tapi kita mau berperang di situ dan kita percaya bahwa Tuhan di pihak kita, itu ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Dan mungkin harus kita pahami ya Steffi ya, bahwa di saat kita berperang bersama Tuhan, ujungnya itu pasti menang. Iya. Ya orang sama Tuhan. Ya. Nah, seringkali mungkin banyak anak-anak Tuhan yang lupa sama poin itu. Bahwa di saat kita masuk dalam sebuah medan peperangan, kita lupa bahwa di belakang kita, ya, atau bahkan Tuhan yang berperang di depan kita. Gitu kan. Kita lupa ada pribadi yang berperang menggantikan kita. Gitu. Kita hanya taat dan setia ngikutin apa yang menjadi arahan Tuhan. Pemimpin kita. Benar. Gitu kan. Nah, mungkin banyak anak-anak Tuhan yang lupa di sini nih poinnya. Dan mungkin ini menjadi pelajaran buat kita semua, saudara. Apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, mungkin ada di antara kita saat ini sedang mengalami medan peperangan, ya kan, percayalah bahwa Tuhan ada di depan kita, Dia yang berperang buat kita. Kita hanya ngikutin apa yang jadi maunya Tuhan. Itu yang paling penting. Dan percayalah, di saat kita berperang bersama dengan Tuhan, ujungnya adalah pasti menang. Pasti menang. Nggak mungkin kalah ya. Tapi waktunya itu, Steffi. Iya, waktu prosesnya itu. Prosesnya itu. Yang nggak bisa instan sih. Kalau Tuhan mau mengubahkan kita, itu nggak bisa instan. Pasti harus ada waktu dan harus ada yang dikorbankan juga gitu. Tapi ini penasaran nih. Apa tuh? Kuncinya apa? Kalian bisa tetap bertahan. Contohnya untuk punya anak ya. Punya anak itu membutuhkan waktu sampai 4 tahun gitu kan. Sampai 4 tahun. Tapi kalian tetap bertahan taat dan setia. Kuncinya apa? Karena itu kan nggak mudah kan? Iya, kuncinya saya sih, kalau saya ya, percaya aja sama janji Tuhan. Jadi itu yang menjadi harapan kita sih. Karena kita tuh sering bilang ini, Tuhan, kita kan udah sering nih ngelayanin anak orang gitu ya. Kapan dong ngelayanin anak sendiri? Gitu, kita sering ngobrol sama Tuhan kayak gitu. Ya, tapi ya udahlah, kalau Tuhan belum kasih gitu ya, udahlah kita nurut aja gitu. Lebih ke berserah sih sama kehendak Tuhan. Ya, lebih ngikutin, karena kalau kita lebih kalau kita melepaskan hak gitu ya, harusnya mungkin hak itu punya kita gitu ya. Anak, ayo dong, kayak Tuhan harus kasih anak, menuntut gitu ya, menuntut hak kita. Tuhan malah kayak, apaan sih lo gitu. Anak kurang ajar gitu. Kurang ajar gitu. Lo nggak tahu apa yang lo minta gitu kan. Ya, kalau kita melepaskan hak, justru Tuhan akan memberikan kita lebih justru daripada apa yang kita mau gitu ya. Itu sih kuncinya. Kita di sini belajar untuk melepaskan hak kita gitu. Dan ini bicara nggak cuma soal anak aja ya, saudara ya. Tapi dalam segala sesuatu kita, namanya kita bermimpi itu nggak salah ya. Kita punya impian, kita punya harapan. Punya cita-cita, apalagi anak-anak muda gitu kan, itu nggak salah. Tapi yang terpenting di sini poinnya adalah harus bisa berserah. Benar. Gitu. Kalaupun mungkin sampai di satu titik usaha kita udah lakukan sebaik mungkin, tapi ternyata Tuhan belum bawa kita sampai ke titik yang kita harapkan, ya tetap berserah. Gitu. Dan jangan mundur. Gitu kan. Berarti tandanya Tuhan itu belum selesai sama kita. Iya, betul. Berserah bukan menyerah ya teman-teman ya. Kalau berserah tuh kita tetap melakukan bagian kita. Misalkan contoh yang punya anak tadi ya. Ya kita tetap olahraga, jaga hidup sehat, pola hidup sehat, terus juga tetap cek ke dokter gitu. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Tapi biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya gitu. Karena Dia yang paling tahu waktunya yang tepat kapan kita punya anak. Betul. Seandainya kita pindah ke Cirebon terus langsung dikasih anak, kayaknya bubar jalan. Perang dunia ketiga ya? Perang dunia deh kayaknya. Udah chaos kayaknya. Saya jadi nggak fokus lagi tuh melayani anak-anak muda, anak-anak Tuhan ya kan. Nah sekarang karena waktunya sudah selesai, porsinya udah kelar gitu ya, prosesnya udah kelar, baru dikasih anak. Karena ternyata setelah saya mengalami perjalanan menjadi seorang ibu, punya anak itu benar-benar sulit, susah, nggak mudah ya. Nggak mudah, dan tantangannya itu next level gitu lah.
harus lebih bersabar, ya, praktek firman Tuhan. Kadang-kadang saya tahu firman Tuhan tapi sulit melakukannya. Saya akui gitu, dan itu terjadi ketika ya ini proses punya anak ini gitu. Tapi saya yakin anak kan nggak selamanya kecil ya. Dia akan bertumbuh besar, dewasa. Nah, jadi kita lagi dalam tahap proses menikmati season hidup yang ini gitu. Ya sabar aja. Iya. Dulu mungkin waktu ngurus anaknya orang ya di gereja gitu kan, maksudnya kan untuk membina anak-anaknya orang gitu kan, itu jauh lebih mudah gitu kan dibandingkan saat ini yang tiap hari tiap saat ngurusin anak sendiri. Karena kan gitu ketemunya hari Minggu aja, ya kan, sama Sabtu kan atau tengah minggu saat, gitu ya. Ini setiap hari 24 jam dia butuh kita kan, 24 jam mami gitu kan. Kita nggak bisa lepas dari pandangan dia gitu. Nah ini tantangan yang baru lagi buat saya gitu khususnya, karena kan nggak ada sekolah menjadi ibu gitu, nggak ada kan, pelajaran nggak ada gitu. Jadi ini otodidak semuanya, dan benar-benar menghadapi anak tuh harus mengandalkan Tuhan gitu. Ini lagi diproses dan diajarin sama Tuhan di musim kehidupan yang sekarang ini. Oke, thank you banget Steph udah berbagi buat kita semua sama-sama siang hari ini. Terus saya percaya bahwa Tuhan masih belum selesai nih, masih terus akan bekerja ya. Berkarya dalam kehidupan Steffi, kehidupan Yusak, dan Kara juga, ya kan? Dan nanti pasti ada part 3, part 4 di podcast This Is My Story ya, yang akan bisa Steffi bagikan lagi buat kita. Amin. Gitu kan. Oke, thank you banget buat Steffi. Thank you juga buat saudara-saudara semua yang sudah menyaksikan podcast ini. Dan ikuti terus setiap program-program dan podcast-podcast selanjutnya dari podcast This Is My Story yang akan kami hadirkan untuk Anda.